Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Fadli akan membacakan bab 7 tentang analisis video. A. Analisis pembuatan video. 1. Tahap pembuatan video. Sebelum video tersebut dibuat, maka terlebih dahulu melalui tahapan pembuatan naskah, skrip, storyboard sampai pada tahap pasca produksi. A. Praproduksi. Pada tahap ini, video belum dapat dibuat. Namun persiapan yang dibutuhkan sudah direncanakan mulai dari tema dan dikembangkan menjadi sinopsis. Sinopsis dikembangkan menjadi storyline. 1. Ide cerita. Hal yang perlu diperhatikan dalam ide cerita adalah tujuan video tersebut. Pada penontonnya, siapa penontonnya, durasi dan hal yang membuat film itu dapat menarik perhatian. 2. Diskusi konsep produksi. Pada tahap ini, konsep film harus dikaji secara matang, baik dari sisi kreatif, lokasi, casting pemain, masalah teknik hingga urusan judul produksi. 3. Outline. Outline dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerjaan yang berfungsi membantu dalam mengidentifikasi material apa yang harus dibuat. 4. Rundown. Urutan isi acara berdasarkan perencanaan gambar, suara, dan durasi waktu. 5. Floor plan. Menggambarkan posisi lokasi dari sudut pandang kamera. Berikut beberapa tahapan dalam floor plan. A. Tahap 1. Lakukan survei lokasi dengan detail. 2. Tahap 2. Buatlah gambar lokasi dan posisi top angle. C. Tahap 3. 6. Budgeting. Suatu rencana anggaran yang disuruh secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pembuatan video. 7. Alat yang dibutuhkan. Peralatan tersebut wajib disediakan selama pembuatan produksi video. Berikut ini peralatan yang digunakan. 1. Kamera. 2. Mikrofon. 3. Memory card. 4. Stabilizer kamera. 5. Monopod dan tripod. 6. Lighting. 7. Komputer. 8. Software. 8. Sinopsis. Dalam pembuatan video diperlukan sinopsis agar dalam pembuatan presentasi video memiliki alur cerita. 9. Naskah cerita atau skenario. Pengembangan dari sinopsis kemudian menjadi storyline. 10. Storyboard. Disusun pada saat skenario sudah selesai dibuat. 11. Casting dan soundtrack. Casting merupakan proses pemilihan pemain yang sesuai dengan naskah. Soundtrack atau theme song digunakan agar video yang dibuat menjadi makin menarik perhatian untuk ditonton. B. Produksi. 1. Opening tone. Berisikan kompilasi gambar atau infografik nama pemain, pengisi acara, sutradara, penulis naskah hingga ke eksekutif produser. 2. Bumper. Pembatasan atau penamaan program untuk video drama atau non-drama. Produksi live action. Terdapat beberapa dasar konsep menonton yang dipahami sutradara. Ketiga konsep tersebut yaitu A. What people want to see. Apa yang diinginkan penonton lihat. B. What people
need to see, apa yang perlu dilihat oleh penonton. C. What people when, apa yang penonton mau. C. Pasca produksi. 1. Compositioning dan editing. 2. Rendering dan penentuan video. 2. Teori dasar pembuatan cerita. Cerita terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu fakta, berupa cerita yang berhubungan dengan kejadian sebenarnya, sedangkan yang kedua yaitu fiksi atau khayalan, yang berhubungan dan kejadian yang dibuat berdasarkan imajinasi. Kedua kejadian dibuat berdasarkan imajinasi. Kedua kategori tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cerita. 1. Membuat cerita. 2. Menyusun ide cerita. 3. Tujuan dari sebuah cerita. 4. Struktur cerita. 5. Twist plot. 3. Storyboard dan visual storytelling untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. A. Kelemahan storyboard dan solusi. Tidak dapat menunjukkan gerakan-gerakan kamera beserta efek optikal. Keuntungan storyboard memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambar besar, mulai dari awal cerita, bagian tengah hingga akhir. 2. Mempermudah dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. 3. Mempercepat proses pembuatan film. 4. Memudahkan orang lain untuk memahami alur dan isi dari cerita yang orang sampaikan. 5. Memudahkan pembuatan film dalam menyudurisasikan idenya. 6. Membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita. 7. Memandu film yang terlibat dalam pembuatan film atau video. Pembuatan storyboard mengomunikasikan secara visual ide dalam sebuah proyek. D. Proses storyboard. Proses pada kebanyakan orang dimulai dari thumbnail, raw dan final storyboard atau clean up storyboard untuk pengerjaan sebuah proyek. B. Menganalisis proses pengemasan produksi video. 1. Rendering. Proses mengubah film project menjadi sebuah file yang dapat dijalankan pada media lain. Jenis-jenis rendering. Render movie. Proses mengekspor file video yang ada di dalam sequence menjadi file lain untuk dapat dijalankan pada program media player. Render frame. Proses mengekspor file menjadi style image. 3. Render audio. Mengekspor audio yang ada di dalam sekuensi. B. Langkah rendering. Ada juga dapat menggunakan Adobe Premiere, Movie Maker atau perangkat lunak lain yang relevan. 2. Burning PCD. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kecepatan burning. Usahakan untuk menggunakan kecepatan rendah, mengingat kecepatan VCD player berbeda-beda. Jika melakukan burning dengan kecepatan terlalu tinggi, khawatirkan VCD player dengan kecepatan rendah tidak dapat membedakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.